Loh, ternyata ada makna di balik bayang. Nah, sekarang mari kita mencari makna di balik yang namanya kerajaan-kerajaan hebat di negara kita. Ya, di zaman Majapahit itu ada perempuan yang luar biasa. Namanya Dewi Suhita. Dia itu penguasa Mojopahit. Berarti mbahku mau saya jadi ratu, Teh? Kamu ini kok bikin malu Mbah Kakung sih. Kamu itu harus mencari bahwa nama itu harus punya karakter. Maksudnya bagaimana ya, Mbah? Bu, Dewi Suhita itu perempuan tangguh yang harus memimpin setelah perang Paregrek yang memporak-porandakan kerajaan. Tapi saya nggak suka perang ya, Mbah. Oh, yo Mbah yo nggak seneng perang. Perang akan selalu terjadi dalam hidup kita, Nduk. kamu punya ketangguhan untuk menghadapi perang seperti itu. Itu citranya Dewi Suhita. Ku tuangkan benih cinta dalam tubuhmu sang pemuda. Katakan bila kau rasakan yang sama, karena aku tak bisa bersabar. Pesantren ini akan menentukan masa depan kamu, Suhita. Kamu harus belajar sungguh-sungguh. Ya, Nak? Iya ya. Kamu akan tinggal di sini bersama anak-anak lainnya. Kamu siap? Saya siap kok, Bu. Masya Allah. Pintar Alhamdulillah. anak ya. Matur suwun sangat Kyai Jabar lan Umi wis percaya menitipkan Alina Suhita nang pesantren Al Anwar. Insya Allah kami akan merawat dan mendidiknya seperti anak kami sendiri. Alhamdulillah. Namanya cantik, secantik wajahnya. Masya Allah, sorot matanya itu loh. Tampak cerdas dan rasa ingin tahunya besar. Terima kasih, Bu Nyai. Biru, Biru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama Umi. Iya. Ya tuh sama Nyai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenal no. Iki Alina Suhita. Iki Biru. Alina Suhita. Seneng saya rasanya. Semoga Allah mudahkan ya. Mereka akan jadi pasangan pemimpin pesantren kita di masa depan. Ya Allah mudahkan. Insya Allah. Ya. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rita, ayo. Iya, iya, sebentar. Kita nginep di hotel aja lo, nggak usah di sini. Maaf, boleh dipakai kerudung? Ayo
Suita, nanti kita terlambat. Nggih. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dharma Wangsa. Dan mulai hari ini, saya akan mengajarkan kalian tentang sastra pesantren. Ayo, di antara kalian, apakah bisa menyebutkan sastrawan atau pujangga yang kalian kenal? Khalil Gibran. Betul. Pasti di antara kalian semua pernah surat-suratan dengan mengutip syair-syairnya Khalil Gibran. Ya wes, siapa lagi? Ya, Jalaluddin Muhammad Rumi. Abu Nawas. menarik. Siapa nama kamu? Suhita. Alina Suhita. Alina Suhita. Oke. Suhita, apa kamu juga membaca karyanya beliau? Nggih, Pak Dharma. Kalian boleh panggil saya Kang Dharma saja, ya. Suhita, apakah kamu juga membaca karya-karya sastrawan atau pujangga dari Indonesia? Belum, Kang Dharma. Padahal banyak sekali loh sastrawan atau pujangga dari Indonesia. Apakah kalian pernah mendengar namanya Ronggo Warsito? Somo loh, Bi, ini tuh. Walah non, ya sing sabar toh. Nanti nek malam ya dingin noe. Apa minta pasang AC gitu loh ya? Wah, kasihan barang nih loh. Sing sabar, itu ada AC alam nih loh. Enggak, AC 2 PK cukup ini di sini. Wah, AC kok masuk TK barang toh. PK. Apa? PK. Ya maaf lo nggak denger kok. Kalau TK nggak dingin nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alina Suhita. Aruna Citrawati. 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 Itu kan titisannya Dewi Widowati yang cantik dan ramah. Kok Widowati? Bukan Widowati, mungkin ya Widyawati. Yang pemain film itu yang terkenal itu tuh. Bukan. Dewi Widowati itu istrinya Batara Wisnu. Kecantikannya membuat para raksasa tergila-gila. Salah satunya Prabu Dasamuka, Rahwana, Sang Raja Alengka. Belum pernah dengar tak? Belum. Bibi pernah denger tak? Oh iya, ini Bik Siti. Bik Siti ini nanti yang akan menemani titisan Dewi Widyawati. Titisan Dewi Widowati untuk mondok di sini. Biar dia tuh nggak diculik sama raksasa Ramayana. Rahwana, Runa, bukan Ramayana. Emang boleh bawa pendamping? Loh ya harus boleh. Kalau enggak ya aku nggak mau, itu syaratku. Lagian tuh ya, apa ya itu juga udah setuju kok. Soalnya kan ayahku tuh salah satu donatur di pesantren ini. Kamu keberatan tak? Gak keberatan sama sekali. Lagi pula kenapa harus keberatan? Yang penting kan sekarang aku punya teman sekamar. Bibi nanti tidurnya gimana? Loh ya Bik Siti tidur sama aku satu ranjang. Loh, saya ojo toh non, ojo. Nanti non mesakne lo, sempit tidurnya. Bibi biar bubuk di bawah aja. Loh ya kenapa-napa? Nggak mau nanti Bibi sakit tuh. Jangan toh, Bik. Loh ya enggak apa-apa non. Wah, Saya ada ide. mau tidur di lantai dah. Kalau gini kan enak. Kita bisa tidur bertiga. Oh. Thank you ya, Alina. Nah, panggil saja saya Suhita. Mah, orang Alina lebih keren kok, lebih modern. Tapi Suhita lebih bermakna. Saya suka. Saya nggak suka.
Susah. Manggilnya gimana coba? Suhi, Suhi. Atau Hita. Kamu tahu, baru kali ini loh ada orang protes. Biasanya gak ada yang protes namaku. Ya udah, kalau gitu sekalian aja biar saya yang jadi satu-satunya manggil kamu Alina. Alina. Mau keliling pesantren nggak? Mau, boleh. Udah, pakai dulu hijabnya. Jinon, siap. Siap, Non. Mesti guyon aja lo. Bi, Mas, aku aja ngambil. Oh. Ayo, ayo. Nah, kalau mau baca buku, perpustakaan ada di sebelah sana. Mau lihat gak? Menarik nggak di sini? Menarik. Banyak buku-buku karya sastra terkenal. Ya boleh wes. Dingin. Dingin. Ayo wes. Ya. Masih jauh ya. Kamu biasanya suka baca buku apa? Waalaikumsalam. Ini ya. Fasilitasnya lumayan juga ya? Memang sebelumnya kamu pikir seperti apa? Ya yang seadanya aja gitu loh. Cowok-cowoknya juga lumayan. Maksudmu? Ya, gak desa-desa banget gitu loh, Lin. Kan kita jadi semangat belajar ya kalau kayak gitu ya. Apalagi kalau pemandangannya kayak gini. Cowok-cowoknya kayak gitu. Udah, wes lah, kita lihat yang itu lagi yuk. Gak ada novel cinta-cintaan gitu, ta? Ada. Nih. Tebel banget. Males ah. Loh, ini menarik loh, Rum. Ya menarik buat kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedang mencari buku apa? Cari buku ini. Terima kasih ya Alina udah ketemu. Ini tuh bukunya bagus sekali. Laila Majnun tuh sangat menarik loh. Kamu sudah baca? Alina sudah baca ya Alina? Sudah. Oh iya, selain buku, di sini juga sering digelar diskusi-diskusi kecil tentang berbagai karya sastra. Kalian berdua boleh ikut kalau mau. Oh ya pasti ikut. Menarik sekali itu, ya kan Alina? Kita pasti ikut, Kang. Dharma. Ya wes kalau gitu saya tinggal dulu ya. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia guru kita. Aku kira guru-guru di sini tuh udah pasti yang tua-tua, terus janggotan putih, terus pakai tongkat, jadi jalannya tuh gini, terus kalau ngomong lambat sekali. Enggak. Enggak. Lin. Masuk mau mandi aja, nganterin kayak gini loh, panjang banget. Loh ya emang. Makanya kita itu harus pintar atur waktu. Kayak aku harus telepon ayahku deh. Iya. Aku harus minta dia buat bikin kamar mandi lagi gitu loh. Biar kalau misalkan mandi tuh nggak usah nanti kayak gini. Lah justru waktunya harus digunakan dengan baik. Ini makanya aku bawa buku. Lin, aku duluan ya. Jangan lama-lama, Oh iya, teman-teman semua pengumuman
Aku kan mandinya lama banget loh, bisa 1 jam. Ini kalau misalkan kalian punya bukunya cuma 1, ditambah aja, kamu tambah aja. Kamu juga ditambah aja 1 ya, jangan ditunggu. Yuk, lari. Mandi. Wow, Lin. Kenapa? Aduh, Pol. Non. Siti. Ini loh, wes tak bawa air panas. Ini lo sampai kebul-kebul. Ayo toh, mandi. Ayo toh, cepetan. Siti, my hero. Matur nuwun, Ki. Matur nuwun. Lin, ini makanannya cuman kayak gini, beneran tak? Ya namanya mondok, harus belajar hidup sederhana. Sugeng dalu. Ini loh, Non. Tak bawain makanan tambahan. Ya toh? Dah. Ini senengane Non loh. Bukan nasi. Keripik singkong. Terikat. Lin. Ini. Udang. Ambilin. Boleh buat semua. Boleh. Teman-teman, ada yang mau lauk tambahan dari Aruna? Ambil. Boleh. Ambil aja. Sio. Saya toh. Bisa toh ini. Iya. Maksudku tadi semua tuh buat kamu, Lin. Maaf ya, Run. Di sini itu aturannya siapapun yang bawa makanan harus dibagi buat semua. Ya wes lah, ikhlasin aja. Kamu gak lihat tuh mukanya semuanya. Bahagia banget dapat lauk tambahan dari kamu. Non, mau nyium ndak? Ini teri kacang. Teri kacang. Ini. Lin mah. Ini pertama kalinya aku jauh dari kedua orang tua aku tahu. Semua itu kan pasti ada awal mulanya, Rum. Tapi aku aslinya penakut. Aku juga. Gak mungkin lah kamu penakut. Namamu aja Suhita. Katamu kan Suhita itu wanita tangguh ya toh? Terwati juga. Masa? Lah kamu gak tahu ceritanya. Citrawati itu pernah ngajak 1000 dewi berenang di danau. Sampai banjir. Sampai pasukan Rahwana tuh kalah, Run. Terus habis itu? Ya, habis kalah. Ya aku gak tahu lagi sih. Bisa cerita tentang Citrawati apa? Tapi yang aku tahu pokoknya cerita Citrawati itu wanita idaman. Menurut beberapa ahli, sastra pesantren sekurang-kurangnya itu memuat 7 karakteristik. Yakni konsistensi, lalu pesan. Yang ketiga, universal. Keempat adalah tegas dan jelas. Yang kelima adalah realita, selanjutnya ada optimis, dan yang terakhir adalah menyempurnakan akhlak manusia. Oke, boleh silakan dicatat ya semuanya. Menarik ya? Pokoknya nanti
kalau aku sudah lulus dari sini, Bu. Aku mau kuliah ambil jurusan sastra. Kan itu, nih. Kan Dharma itu yang menarik. Tapi aku tulis kok dia tuh belum ada jodoh ya? Mungkin kamu yang ditunggu. Baiklah. Tapi lo matanya dia kok kamu terus. Lihat enggak? Oke nih, tuh lihat tuh. Satu. Dua. Tiga. Terus Bibi tak pulang dulu ya, Non. Sing sabar ya. Non titip ya, dikancani Non Aruna ya. Nggih, Vi. Bibi aja kangen aku loh. Walah, Non. Wes ini mobilnya wes dateng ya, loh. Ya, cepet deh sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bi. Hati-hati, Bi. Pak nyetirnya yang benar. Bibi kapan balik lagi? Ya nggak akan balik lagi. Tapi nanti kamu gimana? Ya nggak gimana-gimana, kan aku udah punya babysitter yang baru. Siapa? Siapa? Kamu. Hah? Gak mau aku jadi pengasuhmu. Mau, gampang kok. Kamu tuh loh, pilihannya tuh loh cuma dua. Dengerin dulu toh. Kamu tuh cuma tinggal melenyapkan semua air dingin di muka bumi ini, atau kamu ngajarin aku mandi pakai air dingin, please. Gak mau. Ayolah. Apa sih? Ganti babysitternya kan nggak susah-susah gitu loh. Oh. Ngapain aku di sini nih? Ya ngapain gitu potongin rumput? Pakai apa tangan? Cabut tuh. Turun. Udah siap belum mandi air dingin? Ya belum lah. Tanyaanmu. Siap. Kak. Ya. Enak kan mandi air dingin? Enak. Jangan lupa untuk menghafalkan dan memahami dalil-dalil dalam Al-Quran tentang sholat qiyamul lail, sholat witir, termasuk zikir pagi petang, itu penting ya. Halaman 13 sama 14 kemarin sudah dibaca kok? Sudah. Bagus. Nanti kalau kalian presentasi itu kan jadi lebih percaya diri. Sebentar. Umi harus Assalamualaikum. Oke. Iya betul. Jadi kamu sudah dijodohkan sama dia? Kamu mau? Ya, harapannya begitu. Nanti aku ini membantu Gus Biru untuk mengelola pesantren Al-Anwar. Emang kamu udah kenal sama dia? Sudah ketemu beberapa kali kok. Aku tuh pernah lihat tuh foto kecilnya. Foto kecilnya tuh lucu loh. Tapi biasanya kalau kecilnya lucu, gedenya jelek. Enggak jelek kok. Jelek kan? Coba jawabnya sambil lihat Masnya mataku. baca itu halaman 13. Jelek ya jujur, jelek ya jelek. Jangan ntar kasih tahu aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi? Biru? Sudah datang kali. Umi minta tolong. Umi mau belanja sama Alina, sama Aruna Bunyai Aruna Gus Biru. Kamu bisa ikut sekalian belanja untuk kebutuhanmu di Pondok Pondok, ya? Nyuwun saya Umi. Biru ada acara di rumah teman. Permisi. Assalamualaikum. Le, sebentar toh, Umi mau bicara. Oh, itu yang namanya Gus Biru. Pantas tidak diumbar-umbar
Pantes kamu nggak ngomong-ngomong, kamu tuh beruntung dia jadi suamimu loh. Ya kalau misalkan dia jadi suamiku, tak kurung, tak kekang terus habis itu tak gemes. Anak-anak aja dulu. Iya. Iya. Oke. Ini sudah ini dulu dari sana. Matur suwun. Silakan dipilih, dipesan banyak juga boleh. Perbaikan gizi. Terima kasih Bu Nyai. Alina, sambil melihat menu, Umi mau tahu. Sebentar lagi kan kamu lulus dari pondok. Selanjutnya mau ambil jurusan apa? Belum kepikiran Bu Nyai. Oh, belum kepikiran kok. Bukannya kamu tuh udah yakin ya kamu tuh mau masuk sastra toh? Soalnya kan kamu terinspirasi sama single. Betul, belum terfikir. Kalau memang belum terfikir, Umi sudah memikirkan jurusan apa yang nanti insya Allah kamu akan ambil. Jurusan tafsir hadis, supaya ilmu tafsir kamu tambah dalam. Piye, menurut pendapatmu? Boleh Bu Nyai. Saya menurut keinginan Bu Nyai saja. Alhamdulillah. Kalau kamu pendapatnya seperti itu, Umi pasti Masya Allah, seneng banget. Nanti Insya Allah, Umi akan bantu pendaftarannya, ya. Sudah dipilih. Mau apa? Sudah. Saya menurut keinginan Bu Nyai saja. Yakin ikut pilihan saya. Nanti saya pilihkan menu yang praktis. Nasi goreng misalnya. Kalau daripada yang praktis, mending yang susah aja Bu Nyai. Soalnya kalau misalkan nasi goreng itu Alina sering banget bikin di pondok Bu Nyai. Kalau misalkan di sini ya mending kita pesen pasta atau pizza gitu, nggak apa-apa Bu Nyai. Cuman ya saya menurut keinginan Bu Nyai saja. Cuman pasta sama pizza enak. Pilih saja menu yang kamu suka. Yang penting habis dimakan, ya. Kamu memang calon menantu kesayangan Alina. Kamu juga temennya calon mantu kesayangan. Ya lumayan sih, aku emang kecipratan. Tadi kenapa itu ada Oh, ini buku tentang Candi Cetha. Sepertinya cocok untukmu. Salam, Kang Dharma. Weh apa? Loh, ya jelas Weta. Ini loh, dikirimin buku. Spesial toh pastinya. Kamu tahu gak? Candi Cetha itu yang bangun Dewi Suhita. Letaknya di lereng Gunung Lawu. Tahu? Weh apa lagi sih? Weh, ya makin istimewa dong. Ya, Kang Dharma ngirimi buku yang ada kaitannya dengan namamu. Suhita. Ngaco, udahlah mandi-mandi. Alah, sambil wiwi kan. Iya toh? Itu loh senyummu itu loh. Ditahan dikit toh, Alina Suhita. Selesai mondok, kalau amakmu gelem terus no kuliah di Timur Tengah. Biru nggak mau, Bah. Gak mau apa? Nggak mau kuliah di Timur Tengah. Wah. Jadi? Ya mau kuliah di sini aja, kuliah di Jogja. Tapi ya dah. Ya nggak sejalur. Nek jadi pimpinan di pesantren, ya pendidikannya ya harus sejalur dengan apa yang ada di pesantren. Pesantren tahfiz iki. Ya, tapi kan Biru juga perlu pengalaman, Bah.
bergaul, berkomunikasi sama orang-orang yang bisa diajak bicara, nggak cuma soal agama. Gak iso. Masa depan pesantren ono di tanganmu. Biru tetap nerusin itu, tapi dengan cara Biru sendiri. Lah apa? Wong pengetahuan agamamu tuh menol. Lah ini kan Biru juga sambil belajar toh, Bah. Sudah. Wis tole. Bah. Jangan hapunten ya, Bah. Izinkan Umi menyampaikan pemikiran Umi. Biru ini anak kita satu-satunya. Coba kita pikirkan sama-sama. Nek kita mekso anak kita menjalankan keinginan kita. Mungkin saja kan di sana hidupnya karu-karuan. Ya toh, Bah? Matur suwun, Gemi. Ya kamu juga, Le. Harus belajar menerima dan memahami pemikiran dan kebenaran abahmu. Kalau memang nanti insya Allah abah izinkan kamu menjalankan keinginanmu, ya kamu tetap harus menunjukkan secara bertanggung jawab. Begini loh pikirannya Umi. Kan ada 5 yang sudah belajar pemahaman agama, pemahaman tafsir. Jadi seimbang toh ilmunya. Nah, suatu saat mereka berdua jadi suami istri, pas toh ilmunya seimbang. Sosial, ilmu agama. Insya Allah memimpin dan mengembangkan pesantren kita menjadi lebih modern. Sesuai kersonya Abah toh. Ratna Rengganis, Gus Biru mau bertemu sama kau. Sopo kuwi, Bang? Senior di pergerakan mahasiswa, kayak mana kau ini? Makanya kalau ada pergerakan ikutlah, datang kalau ada meeting. Ya mau apa sih ketemu sama aku? Nah itu, dia mau membahas tulisan kau di buletin tentang prajurit estri. Ya wes, suruh ketemu sama aku di warung batu-batu. Jangan lama, kalau enggak aku tinggal pulang. Dah. Ratna Rengganis. Saya Biru. Saya ngikuti tulisan kamu tentang prajurit estri. Lalu, kritikannya? Gak apa-apa kok, ngomong aja. Biasa kok kalau dikritik. Paling saya debat kalau saya nggak setuju. Tulisan kamu itu bagus, tapi ada satu hal penting dan unik yang tidak kamu sebutkan tentang seragam prajurit estri. Mereka semua ini anggotanya perempuan, tapi seragamnya sama persis seperti prajurit laki-laki. Ada lagi? Selain jago artileri, mereka ini juga bisa memanah dan bersenjata. Nggak cuma itu, mereka juga melek huruf dan sastra. Mereka bisa bernyanyi, menari, bermusik. Salah satu tarian mereka yang paling terkenal adalah Retno Tinanding. Aku udah tahu soal itu semua. Sengaja nggak aku tulis. Supaya saya nggak cukup. Itu dia alasan kenapa aku mau bertemu sama kamu. Saya punya rencana untuk membuat majalah tentang pergerakan wanita. Dan saya rasa kamu adalah orang yang tepat untuk menjadi pimpinan redaksinya. Di situ kamu bebas menulis apapun tanpa batasan. Gimana? Mas, ini aku mau balikin buku yang aku pinjam dari Mas. Malah pakai dikembaliin segala. Udah nggak apa-apa buat kamu aja. Beneran nih, Mas? Suwun loh. Ya wes aku duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Biru suka kemangi ya? Biasanya kalau mentah kayak gitu nggak aku makan. Belum coba. Nih, coba dulu.
Gimana? Enak loh ternyata. Kita berkumpul di tempat ini untuk melawan satu hal yang sama. Sebuah kesombongan, kearoganan. Diam bukan sikap, diam bukan pilihan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lawan! Sekali lagi apa yang harus kita lakukan? Lawan! Wa qala Musa inni ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabir. Api perjuangan ini tidak akan padam selama kita masih punya rasa yang sama, tujuan yang sama, kegetiran yang sama. Bahwa kemanusiaan adalah di atas segala-galanya. Dan tidak ada satu orang pun yang berhak untuk menginjak. Setuju teman-teman? Setuju! Sepakat sekali lagi? Lanjut, bagiin dulu, bagiin. Maju, Mas, maju. Ya, semuanya. Assalamualaikum, Mi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi sudah siap. Siap kemana, Mi? Kok iso lali tole? Astagfirullahaladzim. Iya, Mi. Ini sebentar lagi Biro langsung ke hotel, Mi. Bersatu demi kesejahteraan bersama. Soro opo iku? Udah dulu ya, Mi. Nggih, Biro segera ke sana. Assalamualaikum. Mas, ini proposalnya. Proposal? Proposal workshop penulisan. Aku mau ikut berkontribusi sama pergerakanmu. Gak cuma Mas bakal punya pasukan yang akan turun di jalan-jalan, tapi Mas juga bakal punya pasukan yang akan menyerang media dengan tulisan. Oh, ini. Aku nggak tahu juga, Run. Minggu lalu itu aku tiba-tiba dijemput, disuruh pindah ke pesantren di Kediri untuk nyempurnain hafalanku. Terus sekarang diajak jalan-jalan ke Jogja. Hidupmu tuh benar-benar diatur loh, Lin, sama calon mertuamu ya? Tapi kan kejutan yang menyenangkan. Menyenangkan piye? Ya menyenangkan dong. Karena menurutku ini adalah pilihan terbaik kalau aku ini memang ingin melanjutkan memimpin pesantren Al-Anwar. Keinginanmu juga penting, Lin. Keinginanku itu kan seiring dengan keinginannya Nyai. Salut banget. Luar biasa. Kok salutnya sinis gitu sih? Ya aku ini loh cuman khawatir sama kamu. Soalnya kamu tuh orangnya kan nurutnya kebangetan, toh, Lin. Ya nurutnya kan juga pakai hati. Itu artinya aku tuh memang mau. Ini digeret ke Jogja buat ketemu sama Gus Biru. Oh. Katanya sih mau ke butik temennya Bu Nyai di Solo. Tapi ini mampir dulu ke Jogja biar barengan sama Gus Biru. Tau lah, Ron. Gak roh aku. Sudah dulu ya. Ada Bu Nyai. Assalamualaikum. Lin, Biru mana toh? Kok lama sekali? Sudah 1 jam loh ini telatnya. Mungkin masih sibuk di kampus, Bu Nyai. Yalah, kok masih manggil Bu Nyai toh? Umi itu sudah menganggap kamu seperti anak sendiri. Mulai sekarang panggil Umi saja, ya? Nggih, Umi. Mas, mau ngapain sih ngikut sini? Tuh loh, konco-koncoku lagi nunggu di Malioboro. Restondo, aku tuh nggak sabar mau kenalin kamu ke Umi. Aku? Duh, kamu bener. Ini belum waktu yang tepat. Gimana kalau kamu ke Malioboro aja sama teman-temanmu dulu? Ya apa sih? Kan tadi aku udah bilang. Ya udah aku duluan. Makasih loh, aku udah biarin nyamping sini. Ya. Hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah? Ini dia orangnya. Kemana toh? Lama sekali. Oh, tadi Biru. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Ayo, kita berangkat. Bentar, Mi. Apa maneh? Ngapunten, Mi. Biru itu baru aja dapat kabar dari pihak kepolisian. Katanya Biru itu harus ikut rapat koordinasi untuk besok, Mi. Mau ada acara demo. Nah, gini aja, Mi. Gimana kalau nanti Biru carikan supir, mobilnya Biru Mi bawa aja. Ngapunten, ya, Mi. Ya gimana, di situ ditulis namanya Biru itu sebagai koordinator. Gak mungkin kalau mangkir.
Saiki ora popo, Umi bisa ngerti. Tapi sok emben aja dibaleni. Nek wis janji yo janji, harus ditepati, ya. Nggih, Mi. Ya udah, Biru koordinasikan ya. Kamu gak apa-apa. Gak apa-apa, Umi. Ya sudah, temani Umi cari minum ya. Ibu-ibu, pelajaran dari cerita wayang bukan hanya dari sisi historisnya, tapi juga dari sisi simbolismenya. Bukan hanya dari silsilahnya, Bu, tapi juga dari maknanya. Dan pasti selalu ada pertanda, juga pasemon dalam setiap kisahnya. Nggih. Alhamdulillah dapat ilmu hari ini. Ibu-ibu, jadi Alina ini insya Allah akan membantu saya mengelola pesantren kita. Jadi kalau misalnya ibu-ibu cari saya nggak ada, ya cari Alina juga sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, nih ibu-ibu kalau sudah melihat yang kinclong ya, Mah. Ganteng ya, Bu? Masya Allah, Alhamdulillah. Sebentar. Perkenalkan, Gus Biru. Jadi insya Allah hari ini anak saya akan mendokumentasikan kegiatan-kegiatan kita untuk diterbitkan di majalahnya. Jadi Le, tolong diatur gayanya supaya apik ya. Nggih, Mi. Ojo isin-isin, ben ketok ayu. Ya, Le? Nuwun sewu ibu-ibu, nanti gayanya natural aja. Ibu-ibu, ngapunten. Mohon tenang sedikit, dibuka lagi buku wayang yang tadi kita bicarakan. Suwun, Nggih, go yuk. Dari sebelah sini. Wah, Lin, gak melok foto ta? Ya wis. Ini adalah calon kantor kita. Aku kasih nama Banyu Biru. Bukan karena namaku biru loh ya. Masa? Ya apa sih? Tenanan aku loh. Diharapkan tempat ini bisa menjadi wadah kita untuk berkarya. Monggo masuk. Nah, ini di sebelah kanan adalah ruangan percetakannya. Di sebelah kiri, tepatnya di tengah ini, adalah ruangan untuk meeting. Ini ruangan outdoor. Dan ada juga, di sebelah sana adalah ruangan. Lah, perpustakaan yang di Gus? Perpustakaan ada di sebelah sana. Sudah disesuaikan dengan minatnya masing-masing. Ada sektor yang untuk anak kecil, sejarah, filsafat, dan lain-lain. Kalau kawan-kawan pergerakan bisa aku bawa ke sini? Ajak aja ke sini. Kita bisa berdiskusi. Diharapkan dari tempat ini bisa melahirkan ide-ide baru yang fresh. Lah, kalau untuk kawan-kawan peminat seni? Ini akan menjadi tempat untuk rekan-rekan kita pecinta seni. Nantinya kita akan bangun panggung kecil untuk pertunjukan seni musik dan juga teater. Pembiayaan ini kayak mana? Soal biaya, Rengganis sudah punya ide luar biasa untuk kita semua. Monggo Rengganis. Memang modal awal semuanya dari Gus Biru. Tapi kan kedepannya kita juga harus jauh lebih mandiri. Kita harus punya income untuk menjalani ini semua. Jadi selain menerbitkan Banyu Biru, kita juga akan mendirikan kafe di sini. Satu lagi, komunitas penting yang nantinya juga akan membantu kita, turut berkontribusi untuk kita, adalah komunitas jurnalistik. Nantinya kita akan melayani workshop di berbagai sekolah dan juga kampus. Terus juga pondok pesantren. Aku menunjuk Ratna Rengganis sebagai ketua tim jurnalistik. Setuju aku. Setuju. Ayolah, aku balik dulu ya. Mas, kamu pikir aku sanggup, Mas? Kalau aku gak yakin, gak mungkin aku umumin kayak tadi. Pekerjaan yang besar loh, Mas. Memang, semua ini adalah pekerjaan besar. Dan semuanya tidak mungkin terjadi tanpa kamu, Reh. Mengerikan. Menantang, sekaligus menyenangkan. Apa sih? Ya, that's it. Kafe. Nggih, Pak.
Tapi ini kafe tidak seperti yang Abah bayangkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kowe yang ngeyelen. Gawe apa gawe kafe? Gak ono hubungannya karo pesantren. Hah? Oh, iya. Roh aku. Iki mesti akal-akalan awakmu ya? Hah? Ben iso lepas tanggung jawab toko pesantren iki. Iya ta? Biru. Tadi pagi, Kiai Jabar dan keluarganya jemput Alina di bandara. Nyambut Abah. Lah awakmu, anak Abah, gak ono. Ngisin ae. Le, kamu itu harus belajar memahami Abah. Sabar ngadepin Abah. Abah yang gak pernah mengerti Biru nih. Loh, Abah itu berusaha terus mengerti kamu loh. Abah itu cuma takut kamu gak fokus jadi pemimpin pesantren kita. Biru cuma gak mau jadi pemimpin yang cuma ngerti soal agama, Mi. Dengar, waktu kamu gak mau kuliah ke Timur Tengah, Umi dukung toh? Sekarang Umi minta kamu bisa mengerti dan menerima keinginannya Abah dan Umi demi kebaikan masa depan dan keberlangsungan masa depan pesantren kita. Jangan ditolak. Apa ini soal Alina Suhita? Lah ya iya. Urusan apa maneh? Saatnya kamu belajar untuk mengenal dan memahami Alina Suhita. Supaya nggak merasa asing kalau nanti kalian menikah. Ya? Gini. Senyum dong. Anak Umi ganteng, Masya Allah. Didoakan kamu sukses. Jadi suami yang hebat, soleh. Dalam teori perempuan Jawa, kamu itu menjangan ketahuan. Jangan ketahuan. Kijang yang terluka. Terluka? Nah, tapi cantik kijangnya, Lin. Aura pesonanya itu dar gitu. Luar biasa. Seluar biasa itu, Lin. Kayak kamu persis nih. Nih, kamu gak ngapa-ngapain aja. Orang sudah tertarik. Tapi kan tetap aja terluka. Ya, itu kan perumpamaan, Lin. Jadi, dibalik aura kecantikannya, dia itu memiliki kelemahan, Lin. Ketika ia merasa disakiti, ia akan berlari, tanpa menghiraukan siapapun, pun. Tapi loh ya, siapa yang sekiranya akan tega dan mampu menyakiti seorang Alina Suhita? Terlebih, ia akan segera memiliki seorang pelindung, yaitu Gus Biru. Kayak aku cocok deh jadi pendongeng. Nggak, tapi aku sukses kok sekarang.
Lagi suaramu tuh. Nah, Aku ini mantan ketua pergerakan mahasiswa. Aktivis. Berkoar-koar melawan penindasan. Tentang kebebasan memilih. Tapi aku gak bisa memilih istriku sendiri. Alina itu anak Kiai Jabar. Pesantren salafnya berkembang pesat di Mojokerto. Dia itu sudah dipersiapkan untuk menjadi pendamping hidupmu, Guru. Malu aku, Zal. Selama ini aku berjuang. Memperjuangkan hak asasi manusia. Tapi aku gagal memperjuangkan hakku sendiri. Bisanya kau pilih istrimu sendiri? Permasalahannya, nggak tega kau sama orang tuamu. Apalagi ibumu. Aku berharap kamu marah, Dok. Buat apa? Gak bakal ada yang berubah. Aku minta maaf. Minta maaf soal apa, Mas? Maaf untuk kelemahanku. Kelemahanku dalam melawan kehendak orang tuaku. Mungkin bakal lebih mudah untuk melawan kalau aku emang pantas menjadi pilihan. Aku emang nggak bisa memenuhi harapan orang tuamu untuk menjadi penerus pesantren. Dok. Harusnya kita berhenti berhayal. Berhayal kalau ada yang bakal berubah. Supaya hubungan ini bisa berakhir lebih cepat. Apa emang seharusnya hubungan ini nggak pernah dimulai? Jadi kamu nyesal selama ini? Gak kok, Mas. Banyak hal indah yang kita laluin bersama. Anterin aku pulang ya, Mas. Masih ada waktu. Sekarang aja. Sekarang kamu harus nerima dan ikhlas sama takdirmu, Mas. Bang Yanis. Jika benar aku menjangan ketahuan, siapkah aku terluka? Apakah aku juga akan setangguh Dewi Suhita? Apakah aku siap menghadapi perang parek-rekku sendiri? Lin, tidur, Lin. Biar jadi pengantin yang segar. Menurut Mbak Putri, saya bisa jadi istri yang baik. Bisa, Nduk. Sing penting mikul dhuwur, mendem jeruk. Dari tadi pagi, Gus Biru sudah menantikan kedatanganmu. Untuk apa? Untuk melihat kalau aku bakal baik-baik aja ngelihat dia nikah sama orang lain. Mulai malam ini, kita tinggal di kamar yang sama. Tapi aku nggak akan nyentuh kamu, karena aku tidak mencintaimu, Alina Suhita. Hanya sesekali tuh disiarai. Bersemayam di altar biru. Seluruh ratap dan seduh, samsara dukamu
saja ku berjarak